Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, ketemu lagi dengan Ibu Nurul Hikmah Fauzia dalam pembelajaran tematik di kelas 2. Kali ini kita akan belajar tematik tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 4 hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran 3 dan 4. Ibu mengajak Nina ke pasar. Mula-mula Nina tidak mau ikut ibu. Nah, kita lihat percakapannya ya. Pasar ini bersih dan nyaman ya, Bu. Tentu saja, Nina. Kios pedagang ditata rapi. Semua pedagang membuang sampah dengan tertib. Tidak ada sampah yang berserakan. Lantai di dalam pasar juga bersih dan tidak becek. Tadinya Nina tidak mau ikut karena biasanya pasar kotor dan bau, Bu. Memang ada beberapa pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Sebaiknya kita menjaga kebersihan di pasar agar terasa nyaman ketika berbelanja. Nah, sesuai isi percakapan tadi, kita akan mencari kata-kata dari arti yang ada di dalam cerita tersebut. Yang pertama, tempat orang berjual beli disebut pasar. Toko kecil tempat orang berjualan disebut kios. Berair dan berlumpur disebut becek. Orang yang pekerjaannya menjual barang disebut pedagang. Di sini ada perbedaan dari ciri tempat atau pasar tersebut ya. Pada gambar A, keadaan pasar tersebut sangat bersih dan nyaman untuk berbelanja. Sedangkan gambar yang B, keadaan pasar yang sangat kotor dan sangat tidak nyaman untuk berbelanja. Coba kita cari ciri-ciri pasar yang bersih ya. 1. Pasar bersih, tidak ada sampah berserakan. 2. Lantai di dalam pasar juga bersih dan tidak becek. 3. Semua pedagang membuang sampah dengan tertib. Sekarang ciri-ciri pasar yang tidak bersih. 1. Banyak sampah berserakan. 2. Lantai di dalam pasar juga kotor dan becek. 3. Para pedagang tidak membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. 4. Sampah menumpuk di beberapa tempat, sehingga menimbulkan bau tidak sedap dan dihinggapi lalat. Sekarang kita lihat ciri-ciri toilet umum yang bersih. 1. Toilet tetap harum, bersih, dan terawat. 2. Pengunjung menggunakan toilet dengan tertib dan selalu menjaga kebersihannya. 3. Setelah menggunakan toilet, pengunjung menyiram toilet sampai bersih. 4. Sampah tisu pun dibuang ke tempat sampah. Ciri-ciri toilet umum yang kotor. 1. Sampah tisu berceceran karena tempat sampah yang penuh. 2. Toilet juga tidak disiram dengan benar sehingga menimbulkan bau. 3. Penyebab dari toilet kotor salah satunya adalah karena pengunjung tidak menjaga kebersihan. Di pasar ada penjual perhiasan dari manik-manik. Ibu membelikan Nina kalung dan gelang manik-manik. Kamu juga dapat membuat kalung atau gelang dari bahan buatan di sekitar, misalnya sedotan. Jadi kalau kamu membuat
kalung atau gelang dari sedotan itu termasuk contoh bahan buatan. Kreasi membuat kalung dari sedotan, bahan-bahannya adalah sedotan warna-warni, gunting. Nah, ternyata bahannya hanya butuh 2 saja bahan dan alatnya. Yang pertama sedotan, yang kedua gunting. Jadi kamu bisa mempraktekannya di rumah ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, guntinglah serong bagian panjang dari sedotan. Nah, kita lihat di gambar. Jadi, gunting sedotan menyerong. Setelah itu, buat bentuk seperti bentuk segitiga. Lalu, buatlah bentuk segitiga dari 3 buah potong sedotan. Jadi, sedotan yang sudah digunting dibentuk segitiga dan disatukan supaya menjadi bentuk segitiga dari 3 sedotan yang sudah dipotong. Ulangi membuat segitiga yang lain. Rangkaikan dengan segitiga sebelumnya. Nah, lakukan terus hingga panjang kalung sesuai yang diinginkan. Setelah selesai, sambungkan segitiga pertama dan terakhir. Kalungmu sudah jadi dan siap digunakan. Semoga kamu bisa mempraktekannya di rumah ya. Nah, ternyata Nina menyimpan kalung itu di sebuah kotak. Kotak tersebut menyerupai balok. Kita akan menghitung banyak sisi, titik sudut, dan rusuk pada balok ya. Banyak sisi ada 6, titik sudutnya 8, dan rusuknya 12. Nah, ternyata banyak sisi, titik sudut, dan rusuk balok sama dengan kubus. Karena bentuknya hampir mirip ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk bangun ruang prisma segitiga. Prisma segitiga mempunyai 5 sisi, 6 titik sudut, dan 9 rusuk. Lalu kita bisa menyusun balok-balok tersebut membentuk pola tertentu. Yang pertama, di sini ada balok yang berwarna kuning. Lalu balok yang berwarna hijau, balok yang berwarna biru, lalu balok yang berwarna kuning. Setelah itu, balok warna apa ya? Ya, betul, balok yang berwarna biru. Terakhir, balok yang berwarna kuning. Yang kedua, balok yang berwarna biru, balok yang berwarna biru, balok warna kuning, balok warna biru. Jadi yang terakhir balok berwarna apa? Ya betul, balok berwarna biru. Dan terakhirnya lagi balok berwarna kuning. Lalu balok berwarna kuning, balok berwarna kuning, balok berwarna biru, balok berwarna biru, balok berwarna kuning,
Dan yang terakhir, balok berwarna kuning. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Cukup sekian dari Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.